Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi pada video kali ini kita melanjutkan untuk proses pembuatan aplikasi PPH 21 yang sebelumnya sudah teman-teman buat di part 1 di video ini ya. Jadi bagi teman-teman yang belum cek untuk part satunya kemudian lanjut ke video ini, saya sarankan terlebih dahulu untuk menyelesaikan untuk video pertamanya. Oke, langsung saja. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah buat, pastinya untuk file yang teman-teman buka sekarang ini sama dengan yang kita akan lanjutkan. Jadi di sini ada JHT, kemudian JP yang kolomnya sebagai pengurang pendapatan yang harus kita selesaikan. Nah, sebelum kita lanjut ke proses pembuatannya, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk tetap update video terbaru dari saya. Oke, langsung saja. Di sini untuk JHT-nya teman-teman silahkan dimasukkan tarif dalam bentuk persentase. Jadi anggap saja di sini kita buat sebagai sampel ya. Ini 1% dengan 2%. Kemudian untuk formula yang kita gunakan cukup simpel teman-teman. Jadi sama dengan jika atau if buka kurung jika jumlah penghasilan bruto atau ini teman-teman ya, untuk nama karyawan ya, nama karyawannya, jadi standarnya adalah nama karyawan itu sama dengan kosong, jadi atau tidak ada datanya, maka benarnya atau value if true-nya itu kita kosongkan juga, tanda kutip dua kali ya. Kemudian value if false-nya atau nilai jika salah yang akan dimunculkan adalah penghasilan bruto ini teman-teman ya. Ini ada gapok ya, gapok kita kali dengan 1%. Tapi untuk 1% ini untuk JHT-nya teman-teman silahkan diabsolutkan dengan menekan F4. Jadi tekan sampai muncul tanda dolar seperti ini ya. Jadi ada 2 dolarnya, itu menandakan bahwa dia sudah terkunci sehingga teman-teman lebih bebas dalam melakukan copy paste. Jadi seperti ini, tidak akan bergeser, tetap di posisi 1% yang teman-teman pilih selnya. Formula yang teman-teman sudah buat ini sebenarnya teman-teman bisa copy ya. Jadi tinggal di copy saja, digandakan seperti biasa. Kemudian teman-teman paste pada kolom JP-nya, lalu referensi selnya yang tadinya adalah key 6 itu teman-teman geser ke R6. Jadi ambil yang 2% ini. Oke, saat teman-teman enter maka hasilnya sudah muncul. Pada kolom key dan kolom R, teman-teman silahkan di blok kolom key dan R untuk baris ke-7 itu silahkan diubah ke format, jadi menyesuaikan saja jumlah baris yang teman-teman buat ke format accounting seperti ini. Jadi otomatis ada pemisah ribuannya. Atau jika teman-teman lebih tertarik untuk menggunakan format number, itu bisa juga. Teman-teman sisa klik kanan, kemudian pilih format cells. Jadi format cells ini pilih number, lalu di sini teman-teman silahkan pilih yang
use 1000 separator. Jadi tandanya ada pemisah, teman-teman. Oke, ini sama saja. Jadi bisa memberikan ribuan. Kemudian di penghasilan neto, jadi penghasilan netonya ini dijumlahkan saja. Jadi penghasilan bruto ini dikurangi dengan biaya jabatan, kita kurangi dengan JHT dan JP. Maka yang untuk netonya 11.270. Ini saat teman-teman copy rumus ke bawah, itu akan muncul error atau value karena memang yang lainnya adalah kosong, teman-teman. Untuk mengatasi error seperti ini bisa teman-teman menggunakan formula if error. Jadi apabila ada formula yang error, maka akan memunculkan yang teman-teman sudah setup sebelumnya. Jadi jika error ini, yang akan kita isikan adalah di sini kosong ya. Jadi apabila penghasilan neto ini error, maka kita kosongkan. Seperti itu untuk logika yang kita bangun. Jadi ini sudah kosong ya. Kemudian untuk penghasilan yang ini kita lanjut, di penghasilan disetahunkan ini kita kurangkan ini, teman-teman ya, S7 kita kali dengan di sini ada masa penghasilan dalam setahun ya, kita enter saja. Nah, kita ganti terlebih dahulu, anggap ini 12 ya. Jadi kita pilih yang 12-nya. Jadi di sini setahun itu 135.240.000. Oke. Sekarang kita copy paste ke bawah. Yang error ini dengan cara yang sama, silahkan teman-teman masukkan if error. Oke. Jika error kita kosongkan. Kemudian untuk kolom berikutnya adalah ini salah, PTKP. Untuk mengambil PKP-nya atau penghasilan kena pajak. Nah, untuk penghasilan kena pajak yang akan menjadi dasar perhitungan teman-teman, itu silahkan dikurangkan. Jadi penghasilan yang disetahunkan, teman-teman kurangkan dengan PTKP dari karyawan tersebut. Jadi PTKP ini muncul sesuai dengan status karyawan yang teman-teman sudah setup sebelumnya. Jadi di video yang part 1 kita sudah buat untuk PTKP-nya. Kita enter. Maka PKP atau yang menjadi dasar perhitungan untuk PPh 21-nya adalah sebesar 67.740.000, teman-teman ya. Oke. Ini untuk yang errornya. Jadi if error silakan dikosongkan. Ini menggunakan pola formula yang sama. Jadi menggunakan if error untuk menghindari kolom yang error tadi. Di sini saya lupa, teman-teman ya. Untuk PKP, teman-teman harus lakukan pembulatan ke bawah ya. Jadi formula yang kita gunakan adalah rundown. Jadi min 3 ya. Jumlah digitnya itu min 3. Min 3, kemudian jadi selalu dalam bentuk ribuan. Jadi kalau misalkan 240 100 atau 241 23 itu akan menjadi 240.000 saja. Jadi selalu dalam ribuan, teman-teman.
kita copy kembali. Yang selanjutnya kita akan buat terlebih dahulu sebelum kita membuat untuk bonus yang standar dulu, yang normalnya. Kita akan memasukkan formula ini. Mungkin sebentar saya akan tampilkan formula yang kita gunakan ini di kolom deskripsi video, atau misalkan teman-teman sudah masuk ke file yang telah kita bagikan di Google Drive, itu bisa langsung unduh ya, karena memang untuk formula yang digunakan ini cukup lumayan panjang ya. Jadi kita buat, tapi di sini tetap untuk proses pembelajaran awal formulanya saya akan jelaskan untuk formula yang kita gunakan. Pertama masuk ke sheet 2 dulu. Kita akan buat untuk dasar perhitungannya ya. Jadi yang saya maksud ini adalah tarifnya. Jadi lapisan penghasilan kena pajak. Ini saya copy saja untuk menghemat waktu teman-teman. Nanti saya jelaskan fungsi dari tarif ini. Jadi maksudnya ini adalah apabila penghasilannya itu 0 atau lebih besar, istilahnya lebih besar dari 0, mulai dari 0 sampai dengan 60 juta, itu tarifnya adalah 5%. Kemudian untuk 60 di atas 60 juta tapi lebih kecil dari 250 juta, maka yang digunakan adalah 15%. Kemudian untuk lapisan 250 juta ke atas tapi lebih kecil daripada 500 juta, itu tarifnya 25%. Jadi sudah ada tarif yang digunakan, dan apabila terjadi perubahan tarif, walaupun sebenarnya untuk perubahan tarif ini jarang kita temui, artinya hanya beberapa kali saja dalam setahun atau 2 tahun mungkin itu baru ada penyesuaian, tapi teman-teman sisa ganti saja sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajaknya. Nah, langsung saja teman-teman kita akan buat untuk PKP ini. Jadi yang pertama sama dengan, jadi jika untuk PKP-nya atau U7 ini lebih kecil atau sama dengan, jadi formula yang pertama ya, lebih kecil atau sama dengan, kita cek di sini 60 juta. Jadi sheet G2 teman-teman. Jadi dia lebih kecil atau sama dengan G2. Oke. Sheet G5 atau 60 juta, maka benarnya, maka ini teman-teman ya, formulanya kita akan buat, maka benarnya adalah 60 juta atau sheet G5. Jadi sheet G5 dikali dengan tarif atau H5. Jadi G5 teman-teman kali dengan H5. Jadi lapisannya yang paling teratas ya, itu dikali 5%. Oke. Kemudian jika salah, teman-teman cek lagi. Jika jika U7, jadi U7 yang kita maksud adalah PKP tadi ya. Jadi jika U7 ini tambahkan formula N karena ada 2 kondisi, jadi ada lebih besar tapi tidak melewati batas ini teman-teman. Jadi fungsinya menggunakan formula N yang dimana
bernilai benar atau akan memunculkan data benarnya hanya apabila semua logika yang teman-teman masukkan itu bernilai benar. Jadi itu fungsi dari N, semua logika harus benar untuk memunculkan nilai benarnya. Namun apabila teman-teman hanya memeriksa salah satu logikanya benar, maka sudah mengambil nilai benarnya, maka teman-teman silahkan menggunakan OR atau fungsi OR ini nama lainnya adalah fungsi atau, jadi salah satunya akan dipilah. Jadi teman-teman harus pahami penggunaan fungsi AND dan OR ini. Jadi kita menggunakan fungsi AND karena kita harus memvalidasi dua syarat ya. Yang pertama U7. Jadi U7-nya ini lebih besar ya. Jadi bukan lebih besar sama dengan, tapi lebih besar daripada 60 juta atau G5, teman-teman. Kemudian logika keduanya U7 itu lebih kecil atau sama dengan G6 atau di bawahnya ya, lapisan di bawahnya. Apabila benar, kita tutup. Apabila bernilai benar, jadi di sini logikanya bernilai benar ya. Di sini ada true karena di sini PKP-nya 67 juta karena di atas dari 60 juta tapi di bawah dari G6 tadi tarifnya. Maka jika benar, maka kita akan ambil perhitungannya 60 juta atau tarif lapisan paling atas di tingkat yang pertama, kita kali dengan 5%. Oke. Ini kita kali 5%. Setelah itu ini kita dalam kurung terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian ini silahkan ditambahkan. Kita akan tambahkan U7. Jadi dalam kurung, jadi tetap dalam kurung terlebih dahulu. U7 itu dikurang 60 juta. Oke. Jadi U7 dikurang 60 juta karena 60 juta ini sudah masuk dalam hitungan, berarti sisanya saja teman-teman ya. Ini kemudian teman-teman kali dengan 15%. Jadi lapisan keduanya ya bukan mulai dari baru, tapi sisanya yang 60 juta tadi setelah dikurang 60 juta. Tapi teman-teman jangan sampai keliru, ini harus menggunakan tanda kurung ya dalam aturan matematika supaya ini bisa menjumlahkan sesuai urutannya yang kita inginkan. Oke, kita tutup. Kemudian jika salah kita berikan sebagai penanda ya, tulisan salah saja ya. Jadi untuk memberikan teks pada formula itu gunakan tanda petik. Kita enter, maka otomatis akan diperbaiki. Jadi seperti ini. Nah, ini kita akan melakukan pengujian terlebih dahulu. Jadi silahkan teman-teman kita tes dulu. Ini baru 2 lapisan teman-teman ya. Kita tes dulu, kita ambil angkanya, kemudian di copy paste spesial di paste value. Kita akan menguji terlebih dahulu. Yang pertama adalah 67 kita kurang dengan 60 supaya dapat ini yang 7.740. Lapisan 1, kemudian lapisan 2. Lapisan 1 itu berarti nanti secara perhitungan manualnya adalah 60 juta. 60 juta dikali 5%. Oke, hasilnya 3 juta. Ini teman-teman ya, 3 juta. Kemudian lapisan kedua berarti sisa 7.740.000 dikali 15%. Jumlah keseluruhannya
kalau teman-teman jumlahkan secara manual berarti 60 juta, kemudian teman-teman tambah 7.740.000. Ini hasilnya adalah 67.740.000. Jadi sudah sama dengan total yang teman-teman peroleh, hasilnya adalah 4.161.000. Oke. Ini sudah sesuai teman-teman ya untuk hasilnya. Kemudian bukan dengan langsung 67.740.000 ini teman-teman kali dengan 15%. Ini salah teman-teman ya, bukan seperti ini untuk proses perhitungannya. Jangan lupa untuk formulanya ini sebelum teman-teman lanjut, yang menggunakan formula G5 ini diabsolutkan sehingga tekan F4 ya, sehingga teman-teman pada saat melakukan copy paste formula ini tidak akan bergeser ya. Jadi silakan diabsolutkan terlebih dahulu, tekan F4 saja supaya muncul tanda dolar ini teman-teman. Oke, nanti formulanya silahkan cek di file contohnya ya. Nah, kita untuk video kali ini lanjut di pembahasan berikutnya untuk lapisan ketiga ya. Jadi lapisan ketiga, keempat, dan kelima, karena memang untuk membuat ini harus menggunakan logika bertingkat. Jadi if-nya itu harus lumayan panjang teman-teman ya. Jadi ini cukup 2 tingkatan dulu, dimana di sini apabila teman-teman sudah paham, pastinya untuk berikutnya teman-teman akan lebih mudah untuk melanjutkannya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video yang part 2 teman-teman. Nanti silahkan teman-teman nantikan untuk part 3-nya sambil kita belajar mengenai formula-formula yang rutin kita gunakan di Excel untuk bisnis ya teman-teman. Saya rasa cukup, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa teman-teman di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasi jika teman-teman ingin mendapatkan notifikasi melalui email apabila video terbaru atau video update dari seri pembuatan kalkulator PPH 21 ini sudah kita publish teman-teman. Oke, cukup sekian. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.